teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Di video kali ini aku akan bahas hal apa aja yang harus kita pelajarin di awal-awal pernikahan. Nah, ini juga bisa bermanfaat banget ya buat kalian yang nantinya mau menikah nih, supaya bisa belajar dari sekarang ya, supaya lebih paham. Oke? Nah, jadi itu nggak cuman kalau kita kepengen naik kelas aja, kita harus rajin belajar. Tapi kita kalau misalnya pengen bahagia di dalam pernikahannya, itu juga harus belajar, teman-teman ya, gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang instan, tapi kita harus belajar untuk segala hal ya, gitu. Jadi hal pertama yang harus banget kalian tahu itu adalah bahwasanya nanti di dalam pernikahan itu kalian harus benar-benar dituntut untuk lebih banyak belajar bersabar. Kenapa? Ya iya gitu. Kalau misalnya kalian udah menikah, kalian kan bakalnya ketemu setiap hari, ngelihat dia 24 jam kan gitu. Jadi tuh lebih banyak waktu-waktu yang kalian habisin berdua gitu. Jadi kalian tuh semakin banyak sisi-sisi dalam diri kalian itu yang terungkap ke pasangan kalian. Nah, jadi mungkin ada nih yang waktu tadinya waktu pas masih pacaran itu masih kayak ketutup. Nah, pas udah menikah kebuka tuh semuanya ya, dari sikap-sikap dia ataupun segala hal lah yang menyangkut pasangan kamu tuh kamu bakalan tahu nanti dengan seiring berjalannya waktu di pernikahan kamu. Nah, jadi mungkin ada sikap-sikap dari pasangan kamu yang kurang berkenan di hati kamu. Kalau misalnya dulu waktu pas pacaran dia manis banget, giliran sekarang nikah kok dia cuek banget sih. Nah, itu tuh perlu bersabar guys. Jadi perlu adanya pengertian kamu sama pasangan kamu gitu, supaya tetap harmonis gitu ya. Nah, jadi waktu pas nanti kalian menikah itu nggak seindah kalian ketika pacaran gitu. Bener, aku nggak bohong gitu. Jadi kalau yang masih pacaran kalian itu kayak rimintis banget. Jangan harap nanti kalau udah nikah lama-lama tetap rimintis seperti pacaran. Itu pasti nanti ada perubahan gitu ya. Nah, jadi tugas kita nih ya sekarang yang udah menikah tuh gimana caranya supaya kita tetap bisa rimintis sama pasangan kita walaupun kita udah nikah lama. Nah, seperti itu PR-nya buat kita semua ya. Nah, jadi semakin kita mengenal pasangan itu tuh kayak semakin ada banyak hal-hal yang harus kita kita mengerti gitu loh. Kan kadang ya semua itu kayak realita tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Kita pengennya semua yang baik-baik, tapi nyatanya jauh dari itu kan. Nah, jadi harus sabar ya. Sabar juga untuk menahan diri agar kita kayak jangan egois. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita buat ngadepin sikap itu kan kadang berujung pada marah, pada frustasi. Nah, itu harus dihindari. Percuma gitu. Ya balik lagi sih, komitmen kamu menjalani suatu hubungan rumah tangga sama dia itu apa. Ya kalau kamu mau marah, kamu mau frustasi boleh, cuman kan alangkah lebih baiknya kamu salurkan ke hal yang positif gitu loh. Kamu marah-marah boleh, tapi tuh endingnya dari kemarahan kamu tuh harus ada solusi supaya bisa tetap berjalan ya, supaya bisa ada sedikit bumbu-bumbunya gitu. Marah, cemburu, frustasi, capek, kesel dengan pasangan wajar guys ya. Itu anggap aja sebagai bumbu. Kalau tanpa itu rumah tangga tuh hampa gitu ya. Nah, pokoknya pernikahan itu adalah dimana tempat kita untuk belajar mengerti pasangan seumur hidup ya. Kalau bisa nikah itu 1 kali seumur hidup guys. Jadi jangan buat mainan ya. Sabar dalam arti kita sabar dalam segala hal. Urusan rumah tangga tuh banyak ya. Ada dapur, ada kamar, ada anak, ada tanggungan, macem-macem. Jadi sumpah kalau kalian itu gak bisa mengendalikan emosi kalian dan sikap kalian, kalian edan rek tenan gitu ya. Gini guys, menikah itu kan gak gampang ya, karena menyatukan 2 kepala yang berbeda itu gak mudah gitu loh. Misalnya nih ya, misalnya kayak si istri itu rajin nepol, tapi giliran ketemu sama suami yang gak mau rajin. Maksudnya yang yang dia itu
males gitu loh. Jadi ketika istrinya udah capek-capek beres-beres, suaminya asal aja naruh anduk, plak, asal aja ambil baju, seret, berantakan semua. Itu istri, ya Allah, itu istri bener-bener kayak mau marah tapi suami sendiri, kalau nggak marah kita capek gitu kan. Nah itu tuh harus pengertian guys, jadi harus ya kita nggak boleh marah-marah, dibilangin, dikomunikasiin ya, nanti kan lama-lama pasangan itu tahu gitu kan. Semakin kita sering semakin kita nikah awal-awal mungkin sifatnya masih belum kebuka, nanti lama-lama kan kebuka ya, kita tahu kebiasaannya seperti apa. Nah kalau memang kebiasaan-kebiasaan itu kayak perlu diperbaiki, ya perbaiki gitu. Kita kasih support, kita kasih masukan-masukan yang baik untuk pasangan kita tuh bagus gitu. Itu malah bagus, menjadi lebih baik lagi bersama-sama. Iya, cakep ya. Jadi kesabaran itu dibutuhkan banget ya ketika menghadapi pasangan ya, apalagi dalam suatu masalah ya, pokoknya banyaklah gitu. Ketidakcocokan dalam rumah tangga itu wajar. Nah jadi gimana caranya kita sebagai pelaku di dalam rumah tangga itu menyikapinya gitu. Jadi jangan asal-asal aja tiba-tiba ngeluh lah, capek lah, dia nggak ngertiin aku. Ya wajar, semua orang pasti pernah seperti itu mengeluhnya gitu, apalagi awal-awal nikah gitu ya. Cuman ya balik lagi gitu, nggak cuman kamu kok, semua orang, semua pasangan suami istri itu pasti mengalami masa-masa ini. Jadi semangat ya, semangat untuk terus beribadah kepada pasangan kamu ya. Terus hal yang kedua ataupun berikutnya yang harus kalian pahami itu adalah menghargai, saling menghargai ya. Kamu itu ditakdirkan untuk dia ditakdirkan untuk kamu. Itu udah jodoh loh ya. Nah jadi gimana caranya kamu dan dia saling menghargai gitu ya. Ini merupakan satu kunci nih di dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis guys ya. Nah misalnya gini nih, kalau istri kamu salah tuh, kamu tuh negornya baik-baik gitu ya, baik-baik dengan kata-kata romantis atau dengan pelukan-pelukan hangat dan dan pokoknya jadikan teguran itu sebagai ikatan kamu, tambah dia tuh semakin erat gitu loh. Gimana sih aku jelasinnya ya, pokoknya segimananya kamu lah negornya dia supaya dia itu gak tersinggung. Nah seperti itu ya. Nah terus juga gini guys, istri-istri nih ya, aku berpesan banget untuk kalian para istri gitu, jangan sampai maido. Ngerti gak sih bahasa maido ya? Apa ya? Jangan sampai kamu tuh gini ya, misalnya nih si suami itu udah kerja mati-matian banting tulang, kerja dari pagi sampai sore sampai pagi lagi gitu kan ya, kamu semena-mena ngata-ngatain kayak, duit segini nggak cukup buat beli ini, terus kurang, gini, pokoknya kayak kamu sama sekali nggak menghargai jerih payah diri dia. Nggak boleh gitu ya. Adanya 300.000 syukurin, adanya kamu dikasih kayak 100.000, 500.000, nggak apa-apa syukurin. Percaya nggak sih guys, rezeki kalau udah nikah itu datangnya dari mana aja. Jadi kamu jangan ngeluh gitu, seharusnya kamu bersyukur dengan apapun yang kamu punya saat ini ya, karena pasti ada jalan. Bener, kalau kamu tuh mau berusaha, berikhtiar dan berdoa, pasti kamu tuh ada jalan ya. Nah terus juga yang paling penting adalah menghargai keputusan pasangan kamu gitu. Jadi kalau pasangan kamu itu lagi ada masalah, disupport. Dan kalau pasangan kamu itu butuh butuh suara kamu, ya suarakan gitu loh. Jadi hargai, support, dan juga jangan mentang-mentang kayak kamu dan dia itu punya pendapat yang berbeda, kamu laju nggak menghargai pendapat suami kamu. Nggak boleh ya, kamu nggak boleh menganggap argumen pasangan kamu tuh kayak nggak berarti apa-apa. Ya nggak apa-apa, jalanin bareng-bareng, dicari titik tengahnya gitu, diskusi bareng-bareng gitu ya. Pokoknya harus saling menghargai, nanti bakalan adem ayem tentrem. Nah itu penting banget guys ya, itu penting banget. Jadi kalian harus belajar ya, banyak-banyak belajar tentang menghargai pasangan ya, karena
banyak pasangan-pasangan itu yang tidak menghargai pasangannya dengan baik dan benar gitu. Jadi dia kayak asal-asalan, yang penting duit cukup, yang penting kebutuhan cukup gitu. Jadi kayak dia semena-mena gitu. Jadi kayak bebas, uang adalah segalanya. No, jangan seperti itu ya gitu. Kamu cari pasangan tujuannya adalah untuk dibahagiakan ya. Jadi jangan dijadikan babu, jangan dijadikan pemuas nafsu, jangan dijadikan pokoknya harus dimuliakan ya. Kalau bisa nikah sekali seumur hidup guys. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan orang yang kamu pilih ya. Ingat, dia adalah orang yang sudah kamu pilih dari sekian banyak manusia gitu ya. Itu udah kayak kamu udah ditakdirkan sama Allah itu bertemu. Jadi jangan disia-siain ya guys. Oke, semangat terus. Semoga yang belum dapat jodoh, semoga lekas didapetin jodohnya ya, dideketin jodohnya ya, supaya bisa merasakan betapa nikmatnya kehidupan rumah tangga gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman supportnya. Bye bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya.